saya di jalan, saya ditelepon. Waktu saya sama almarhum bapak saya ditelepon, langsung dia teriak-teriak itu ditelepon, teriak-teriak asli. Kenapa gitu. Terus dia kayak bilang, Mas Duki, sudah berhenti perjuanganmu, katanya. Sudah berhenti katanya. Berhenti perjuanganmu untuk sementara. Kenapa Bang? Sudah. Ini lulus gitu katanya. Ini lulus. Oke. Baik, kawan-kawan, saudara-saudara, kali ini kita ada teman, kawan kita, ada Mas Duki Zakaria. Beliau merupakan salah seorang awardee LPDP juga yang saat ini beliau sedang menempuh pendidikan magister di Universitas Pendidikan Indonesia. Pernah gagal nggak waktu lamar beasiswa LPDP? Nah, teman-teman kita ini ada yang 1 kali daftar, ada yang 2 kali daftar, bahkan ada yang 3 kali daftar juga, bro. Nah, saudara Mas Duki ini sudah pernah berdaftar sebelumnya atau bagaimana? Ada pengalaman serupa nggak di LPDP ini? Saya mulai daftar 2017, bro, dan saya baru berhasil di 2019. Jadi 3 tahun, bro. Wah, 2 tahun saya gagal. Iya, bro. Saya gimana gagal ceritanya 2 kali. Itu? Terus? Jadi yang saya bilang tadi, saya dapat info dari teman saya di Makassar. Kemudian saya nyoba nih di tahun 2017 pertama kali saat saya lulus, saya langsung nyoba. Nah, waktu saya nggak tahu, bro, kalau TOEFL itu harus sekian gitu standarnya. Yeah. Nah, saya nekat, TOEFL saya nggak sampai. Saya kira bisa saja gitu. Iya. Ternyata berarti administrasi kok gagal gitu ya? Administrasi ya, pertama kali administrasi langsung gagal, bro, karena TOEFL tidak sesuai standar gitu. Tapi ya namanya apa ya? Perjuangan pertama coba-coba kan. Ya udahlah. Terus abis itu kerja ngajar, waktu pulang ke Berau ngajar di SD. Setelah itu hampir setahun. Nah, itu bro, tiba-tiba, bro, apa ya? Waktu itu booming lagi ya kalau tidak salah ya. Bukan di kalangan anak muda sih, sebenarnya di kawan saya itu kayak menceritakan lagi kalau dua itu gini gitu. Menyenangkan ketika kita selalu diskusi dengan dosen. Lalu akhirnya saya coba lagi, bro, di tahun kedua. Waktu itu sebelum nyoba tahun kedua, bro, saya berangkat ke Pare untuk belajar khusus TOEFL gitu selama kurang lebih 2 bulan. Saya belajar di Pare. Lalu alhamdulillah, bro, TOEFL saya sudah sesuai waktu itu. Lalu daftar, lulus, bro, lulus di bagian administrasi, ya kan? Iya. Terus? Nah, terus waktu itu di Surabaya ada panggilan untuk tes apa namanya, bro? SBK. TPA ya kalau tidak salah. SBK, seleksi berbasis komputer. SBK. Ya, seleksi berbasis komputer, yaitu. Nah, di situ itu saya nggak ngerti tesnya ini. Apa isi soalnya ya? Ya, itu ada numerik. Lalu selain numerik ada apa namanya itu? Seperti verbal. Iya. Sama satu lagi logika. Ada 3 dan plus 1 lagi essay on the spot, bro. Nah, saya sebenarnya waktu itu jatuh di ini, bro, di numerik. Karena kan basic saya bukan bidang matematika, atau saya nggak terlalu waktu itu nggak terlalu belajar di bidang matematika gitu. Jadi ya mungkin tanpa persiapan perang yang bagus gitu, asal ikut gitu. Akhirnya saya gagal. Nilai saya tidak sampai standar ya waktu itu di Surabaya. Iya. Nah, itu, bro, pengalaman kedua gagal. Terus berapa skornya waktu itu sehingga gagal? Oh, itu barangkali 100 kurang 1 poin kayaknya. Kurang 1-2 poin atau? Iya, bro, kurang 2 poin, kurang 2. Wah, memang bukan rezekinya waktu itu ya. Terus gimana? Udah gagal 2 kali itu gimana? Ya, bro, saya sudah kan gagal kedua, saya waktu itu pakai uang tabungan selama mengajar waktu di Berau untuk berangkat dan lain sebagainya kan. Sampai les dan lain sebagainya, karena kan habis ya. Setelah itu di tahun ketiga setelah gagal saya pulang, waktu itu ada lowongan pekerjaan gitu di salah satu yayasan pertambangan gitu, untuk program pengawas pertambangan. Nah, saya coba dulu ini aja lah. Yang penting waktu itu saya mikir adalah saya mau cari pengalaman dulu gitu. Untuk masalah lanjut sekolah nanti aja dipikirin. Waktu itu saya kayak gitu dulu. Saya masih tidak menargetkan untuk ikut kembali awalnya.
jalanin aja gitu. Terus waktu itu ada mau PNS, sudah daftar administrasi juga PNS, tetapi karena satu dan lain hal, saya harus mengikuti training pertambangan itu di Balikpapan dan bertabrakan dengan waktu tes PNS, jadi saya tidak ikut PNS. Jadi saya lebih memilih waktu itu di Balikpapan untuk lanjut training pertambangan. Saya kerja kurang lebih itu sebenarnya 10 bulanan, bro. 10 bulanan menjelang LPDP. Nah, singkat cerita, sekitar 1 bulan, bahkan 3 minggu ya, 3 mingguan sebelum LPDP itu mau dibuka, itu saya waktu itu tidak sengaja sharing dengan beberapa teman yang sudah S2 gitu, sudah S2 dan sudah LPDP ini gitu. Dan mereka menceritakan banyak hal, jadi kayak link-link pertemanan mereka itu dengan orang-orang hebat menurut saya, dan saya berpikir seperti ini, bro. Kalau saya lanjut di kerja di tambang, saya tidak menyudutkan sama sekali teman-teman di tambang, tidak. Tapi ini bagi saya adalah ketika saya nanti selalu bekerja di pertambangan, ya kan, itu kan singkat. Kenapa saya bilang singkat? Karena sumber daya alam yang akan habis, batu bara, bro. Betul. Akan habis. Tapi ketika saya nanti akan menjadi seorang pendidik, menjadi seorang dosen, amin. Nah, itu sumber daya manusia yang tidak akan pernah habis. Dan sesuai dengan cita-cita saya sebelumnya bahwa saya pengen jadi dosen, dan saya memutuskan untuk coba lagi. Tidak ada persiapan sama sekali waktu itu karena saya sambil kerja sibuk sekali. Jadinya nekat bro, itu udah nothing tulus, sudah nekat, saya ikut aja. Saya penasaran kenapa saya bisa gagal gitu. Jadi administrasi saya berhasil. Lalu kemudian akhirnya yang kedua, alhamdulillah bro, nilai saya pas banget sama standar gitu. Jadi standar nilai LPDP waktu itu 150 bro. Iya. Untuk SBK. Terus? Ya kan? Kalau lolos? Nilai saya 150 bro. Wah. Asli ya. Waktu itu pasti senangnya bukan main ya. Iya betul, senangnya bukan main bro. Terus abis itu wawancara bro. Wawancara ini benar-benar momen yang membuat saya. Tunggu dulu, sebelum wawancara ini waktu itu belajar enggak? Waktu SBK itu yang untuk kesekian kalinya. Kamu waktu itu yang waktu gagal itu enggak belajar. Nah sekarang ini belajar enggak? Belajar bro. Saya belajar dari kesalahan yang sudah saya lakukan. Siap. Dan saya tidak mau meremehkan, saya belajar. Tapi kenapa walaupun saya belajar kok cuma nambah 2 poin? Iya memang soal numerik itu sulit bro. Ya terus wawancara gimana ceritanya? Itu menjadi momok. Wawancara waktu saya ambil Makassar ya, Kalimantan Timur pada saat itu tidak buka bro. Jadi sudah beberapa tahun ini Kalimantan Timur tidak pernah buka untuk LPDP. Sudah 2 tahun. Saya nggak ngerti kenapa, mungkin karena kuota yang mau minat ke sana tidak ada dan diwakilkan sama di Kalsel. Jadi teman-teman Kaltim itu ke Kalimantan Selatan. Saya lebih milih Makassar karena di Makassar banyak rekan gitu, ada keluarga juga. Nah, di sana saya tes wawancara, bro. Ada banyak hal, ada banyak pertanyaan. Mungkin bisa dibahas di lain kesempatan. Saya hanya mempersingkat aja ya, bro ya. Dari mungkin pertanyaan yang menurut saya ingat sampai sekarang dan itu membuat saya menarik gitu. Jadi pertanyaannya adalah apa motivasi gini. Anda ini sebenarnya mau jadi apa sih? Kayak gitu katanya. Salah satu pewawancara. Terus saya bilang saya mau jadi guru, Pak. Gitu. Saya bilang jadi guru. Ketawa mereka bertiga. Kan 3 wawancara itu. Ketawa mereka bertiga. Terus kau kan S1. Iya gimana? Terus. Lah kan S1 aja udah bisa jadi guru. Ini saudara Mas Duki gitu ya katanya. Terus sambil ketawa mereka. Lalu saya bilang gini, saya mau jadi guru besar Bapak. Lebih ketawa lagi soalnya. Terus jadi mereka excited gitu ya. Terus mereka biasa. Ya, mereka sedikit merasa mungkin agak terhina ya karena mereka 3 orang ini, 2 orang dari mereka berbadan besar. Seorang ahli ya, saya tidak tahu ahli apa, mungkin ada salah satu psikolog dan dosen kan. Ya, jadi kamu menghina kami katanya gitu. Kamu ngomong kata besar-besar. Saya hanya bercanda Bapak. Ya terus saya kembalikan lagi, saya ingin
menjadi seorang dosen. Intinya seperti itu, supaya saya bisa mengubah mindset. Saya bisa membuat mindset anak-anak muda itu bisa apa ya, bisa mandiri gitu loh, walaupun mereka masih kuliah. Karena kita tahu bro, dari zaman dulu Soeharto, zaman sekarang sampai nanti yang akan datang, yang bisa merubah bangsa ini atau negara ini cuma anak-anak muda, mahasiswanya. Kalau menurut saya ya, kenapa? Karena nggak mungkin ketika ada, kayak kita tahu lah pandemi ini ya, sekarang udah pandemi, pedagang-pedagang banyak yang kadang dilarang berjualan dan lain sebagainya gitu ya kan. Tetapi ketika anak-anak muda bersuara, entah di media sosial atau mereka melakukan aksi ataupun apapun itu, kadang banyak para pejabat ini kok menerima kok aspirasi-aspirasi anak-anak muda itu. Nah itu dia, ketika aspirasi anak-anak muda ini diterima, maka disitulah peran kita sebagai dosen untuk ibaratnya mengcoaching lah istilahnya, bahwasanya aspirasi itu tidak melulu kita harus menggebu-gebu, tetapi aspirasi bahkan dari lingkungan kita gitu sih, intinya gitu. Dari pertanyaan yang salah satu yang menarik ya. Terus dari pertanyaan itu, kok bisa jawab semua pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara itu? Nggak ada yang bikin terpojok gitu dari pertanyaannya? Ada bro. Apa pertanyaannya yang bikin terpojok? Yang bikin terpojok itu apa? Saya tidak melihat untuk S2. Kalau Anda ingin menjadi dosen, untuk mengubah mindsetnya anak-anak muda, ya kan, itu tidak harus menjadi dosen. Tidak harus menjadi dosen. Anda seorang milenial, Anda punya sosial media, di sana Anda bisa berkarya, di sana Anda bisa membantu masyarakat, bahkan dengan sekarang kita tahu channel YouTube dan sebagainya. Jadi apa sih motivasi Anda selain Anda menjadi dosen gitu? Nah itu yang membuat saya sedikit terpojok waktu itu, karena kan persiapan saya, senjata saya ya dosen, tidak seorang guru lah bagi mahasiswa. Jadi saya sangat-sangat terpojok, terus diombang-ambing sana sini. Anda ini zigzag saya lihat. CV Anda lulus jadi guru. Setelah lulus jadi guru, Anda bekerja di PT ayam goreng Nelongso waktu itu. Beberapa bulan saya menjadi manajer training di salah satu resto, dan di situ saya belajar wirausaha juga, bro, memanage satu cabang kalau di Malang nanti saya ajak Ismail untuk makan di sana. Nah, terus kemudian setelah jadi ayam goreng Nelongso, Anda bekerja di pertambangan. Ini tidak ada kaitannya sama dengan jurusan Anda. Anda pertama jadi guru SD. Kemudian manajer training di sini. Terus kemudian jadi pengawas pertambangan. Tiga-tiganya ini tidak mencerminkan seorang pendidikan bahasa Indonesia dan sastra. Tidak ada ini hubungannya tiga-tiganya ini. Terus apa? Terus kenapa mau jadi dosen bahasa Indonesia gitu, katanya gitu. Anda ini membingungkan kayak gitu kata wawancara. Saya terpojok di situ. Saya belum terpojok, bro. Saya jujur terpojok. Tapi ini tips ya, mungkin buat teman-teman yang nanti akan mencoba LPDP 2021. Ini tips. Ketika teman-teman terpojok, maka pertahankan sebisa mungkin jawaban teman-teman, tetapi tidak dengan nada menggurui. Sekali lagi, pertahankan jawaban teman-teman, tetapi tidak dengan nada menggurui, bro. Kita harus tetap menghargai. Jadi waktu saya jawab seperti ini, kurang lebih. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya kembali terkait saya motivasi saya S2 terhadap pengalaman-pengalaman yang sudah saya lakukan. Mohon maaf Bapak, pertama waktu itu kenapa saya menjadi guru, malah jadi guru SD, bukan guru SMA atau SMP ya. Waktu itu kenapa? Karena ketika saya lulus, lapangan pekerjaan yang ada pada saat saya lulus baru itu Bapak. Dan ini adalah bentuk saya untuk setidaknya mengabdi dulu di daerah, mengajar di daerah saya, menjadi seorang guru. Entah guru apapun itu tidak masalah. Tetapi saya tetap bisa membagikan cerita, pengalaman, bahkan ke anak-anak sekolah dasar Bapak. Dan saya suka gitu.
Lalu kemudian saya yang kedua, ketika saya memutuskan untuk bekerja di satu resto gitu, dan hanya beberapa bulan, saya hanya ingin belajar bagaimana memanage rekan-rekan di situ untuk menjadi orang yang benar-benar menghargai sesuatu, Bapak. Karena saya tidak langsung jadi manajer gitu, Bapak, gitu, manajer training. Istilahnya mungkin supervisor ya, kalau di resto lain. Saya mulai dari seorang cleaning service. Saya menjadi cleaning service, Bapak. Kemudian saya menjadi waiters. Kemudian saya menjadi kapten. Baru saya diangkat seperti itu. Dan di situ saya belajar, Bapak, bagaimana cara menghargai orang. Ketika kita mengepel, terus ada rekan-rekan yang mungkin mohon maaf kurang menghargai. Dan itu membuat saya banyak belajar pengalaman hidup. Dan ini relate, Bapak, kalau dikaitkan dengan jurusan saya tentang pendidikan. Lalu kemudian yang terakhir di pertambangan, Bapak. Saya tinggal di Kalimantan Timur. Ketika saya tinggal di Kalimantan Timur, lingkungan saya adalah lingkungan pertambangan. Nah, saya butuh pengalaman mengenai pertambangan, Bapak. Di sana saya menjadi pengawas, di sana saya sering tampil berbicara di depan kepada teman-teman pekerja untuk menyampaikan safety atau K3, keselamatan. Di sana saya sering sekali memberikan saling memberikan masukan terkait dengan keselamatan untuk menjaga keamanan supaya nanti mereka pulang selamat, mereka itu bisa ketemu keluarga, bisa bahagia dengan keluarga. Intinya seperti itu. Nah, lalu motivasi saya S2 ini kembali lagi, Bapak, ke keinginan saya itu. Kemudian nanti suatu saat ketika saya jadi dosen, saya tidak mau hanya menjadi dosen yang bisa mengajarkan karya ilmiah, hanya bisa menjadi dosen yang mungkin hanya berbagi teori, tapi saya ingin menjadi dosen yang juga berbagi pengalaman pekerjaan gitu. Dan itu bisa saya dapatkan dari pengalaman saya. Mungkin kurang lebih seperti itu, Bapak. Mohon maaf jika saya ada salah kata gitu. Seperti itu menurut saya. Tipsnya adalah humble. Tetap humble tapi to the point. Terus dosennya bilang apa waktu itu? Waktu kau mendengar jawaban kau itu. Nah, ini Ismail masih tidak percaya. Luar biasa kan? Sudah keringat dingin waktu itu. Berapa menit kau diwawancara, Bro? Lama, Pak. Kurang lebih 2 jam. Oh, hampir 2 jam. 2 jam diwawancara. Wah, iya, Bro. Nanya apa aja mereka itu sampai 2 jam ngomong. Nggak tahu, Bro, banyak hal yang dari saya itu diulik terkait dengan apa yang sudah pernah saya lakukan sebenarnya. Nah, tips kalau mau wawancara yang bagus itu biar bisa menjawab segala pertanyaan dan bisa memberikan jawaban terbaik itu gimana sih caranya? Sebenarnya bukan memberikan jawaban yang terbaik sih kalau menurut saya, tetapi memberikan kejujuran terkait dengan apa yang ditanyakan. Walaupun hasil dari pertanyaannya itu menurut mereka, wah, ini orang ini tidak 100% bagus gitu. Tetapi tidak masalah. Karena kita punya warna ketika kita itu jujur. Ketika itu yang dinilai sebenarnya daripada pihak beasiswa kalau menurut saya. Karena banyak pengalaman orang-orang yang memberikan argumen terbaik, memberikan pendapat-pendapat terbaik, itu banyak yang nggak lulus loh. Jadi harus jujur gitu ya? Lebih baik jujur dan mengkaitkan dengan pengalaman-pengalaman yang udah dimiliki para teman-teman ini. Tidak mesti pekerjaan, teman-teman. Saya juga waktu itu diwawancara mengenai apa yang saya lakukan ketika masih mahasiswa gitu. Nah, ditanyain juga, saya dulu juga pernah ikut stand up comedy, kemudian komunitas menulis itu lebih mengulik kita gitu, hal-hal yang di luar dugaan yang sebenarnya kalau kita lihat S2 itu tidak ada relate-nya dengan itu gitu. Tetapi tidak apa-apa, dari pengalaman itu itu menjadi sebuah nilai gitu. Walaupun kita selalu terdesak ya. Saya didesak terus, saya tidak dipercaya terus dengan para pewawancara bahwa saya bisa S2 waktu itu. Motivasi saya tidak kuat. Dikatakan seperti itu, Ismail, di akhir. Tetapi ada satu lagi pertanyaan. Coba sebutkan satu kalimat yang bisa meyakinkan kami bertiga bahwa Anda layak S2. Saya jujur lupa kalimat saya itu apa. Tapi saya punya satu kalimat apa waktu itu ya. Intinya adalah
Saya agak lupa, tapi intinya seperti ini. Gini, bagaimanapun masa depan saya dibentuk oleh saya sendiri, Bapak. Kalaupun saya sudah berusaha dan kemudian LPDP ini memang bukan takdir saya, ya berarti saya punya takdir yang lain. Saya punya takdir yang lain, dan takdir yang lain itu tidak akan melewatkan saya gitu loh. Jadi kayak perumpamaan jodoh ya mungkin ya. Jadi kayak ya ini adalah bentuk ikhtiar saya. Saya ikut LPDP, tetapi ketika itu bukan takdir saya, berarti ada takdir lain yang bisa mewujudkan cita-cita saya menjadi dosen. Sudah. Jadi saya tetap mempertahankan argumen keinginan saya menjadi dosen. Itu mungkin yang membuat saya lulus, walaupun waktu itu sudah selesai kata-kata saya masih belum nih, sambil ketawa-tawa mereka. Ya seperti itulah. Tapi saya tetap ya Bapak, hanya seperti itu yang bisa saya argumenkan gitu. Berarti nanti kalau disalahkan argumen kita saat wawancara, kita tidak boleh bilang mengalah ya. Kita tidak boleh mengalah gitu. Misalnya, salah nih pendapatmu kayak gini. Berarti kita tidak boleh mengalah gitu ya. Harus mempertahankan argumen kita gitu. Sebenarnya mengalah itu apa ya, Bro ya? Mengalah itu tidak 100% mengalah ya. Kita turunkan ego kita dulu, kita turunkan emosi kita. Karena kita kan sudah di pojokan nih. Kalau di pojokan nih berarti iyalah Bapak, saya mengakui saya punya kelemahan ini. Atau kelemahannya waktu itu saya juga memberitahu kelemahan saya. Kelemahan saya itu tadi saya bilang, saya tidak punya pengalaman menjadi seorang guru bahasa Indonesia atau menjadi pengalaman mengajar bahasa Indonesia gitu. Hanya setingkat asisten dosen, dan itu bukan pengalaman, dan itu lemah sekali. Kekuatan saya tidak ada gitu. Tetapi Bapak dari pengalaman yang lain. Jadi kita kelemahan itu, Bro. Kelemahan itu dikaitkan dengan apa yang kita punya gitu. Ini kelemahan, ini yang kita punya. Itu di tengah-tengah nih. Di tengah-tengah ini antara kelemahan yang kita punya dan pengalaman yang kita punya, itu punya karakter. Ini nilai karakter dari diri kita, atau diri kita lah. Dan istilah keunikan kita bahwa kelemahan itu bisa ditanggulangi dengan pengalaman ya. Dan kita juga punya keunikan, dan kita tidak mengalah 100%, tetap mempertahankan apa yang kita pengen, tetap kita akui, ya Pak, saya punya kelemahan tersebut. Untuk itu, saya akan mencoba untuk memperbaikinya nanti ketika saya akan sekolah lagi atau S2. Jadi, dari kelemahan itu harus tetap diperbaiki. Seperti itu sih untuk menjual diri kita kepada pewawancara, gitu Bro. Oh iya. Nah, terus waktu itu gimana hasilnya saat pengumuman? Saat pengumuman, jadi yang buka pengumuman itu rekan saya yang di Makassar, Bro. Saya waktu di Jawa. Kenapa temannya yang buka pengumuman? Berarti kata Sani udah diketahui sama temannya? Enggak, Bro. Jadi waktu saya di Jawa, waktu itu adik saya mau wisuda ya. Jadi saya sekeluarga ke Jawa. Saya waktu itu kan Lebaran kalau tidak salah ya. Lebaran apa bukan ya? Saya lupa. Iya kah, Bro? Lebaran ya atau gimana ya? Bukan Lebaran. Pokoknya saya ke Jawa. Saya wisudanya adik saya ngurusin segala macam sama orang tua ya waktu itu. Jadi saya nggak ngerti kapan pengumuman, saya nggak tahu kapan ini. Jadi saya pasrahin ke teman saya itu, ke rekan saya. Nanti minta tolong ya. Saya panggil abang ya karena senior saya kan, namanya Asri Ismail. Bang, nanti di LPDP juga? LPDP. Sekarang menjadi sekretaris Mata Garuda Sulawesi Selatan kalau tidak salah. Wakil ketua atau sekretaris Mata Garuda, saya lupa. Dan dosen di negeri Makassar juga. Beliau itu yang membukakan pengumuman saya waktu saya di jalan. Saya ditelepon waktu saya sama almarhum bapak saya. Ditelepon, langsung dia teriak-teriak itu di telepon. Teriak-teriak asli. Kenapa gitu. Terus dia kayak bilang, Mas Duki, sudah berhenti perjuanganmu, katanya. Sudah berhenti katanya. Berhenti perjuanganmu untuk sementara. Kenapa, Bang? Sudah. Ini lulus gitu katanya. Ini lulus. Akhirnya bisa merasakan menjadi awardee gitu. Dengan nada semangatnya dia gitu. Semangatnya dia. Itu saya bingung, nggak bisa berkata-kata dan speechless lah Bro. Saya 2 tahun gagal ya kan.
dengan keinginan saya. Terus ya udah menurut saya sudah tua lah di usia saya yang saya kuliahnya telat gitu ya, kuliah lulusnya telat. Merinding aku dengar cerita kau, bro. Saya lulusnya telat. Luar biasa. Terus? Saya harus kerja sana sini dulu untuk apa ya, untuk bisa naik pesawat, setidaknya naik pesawat untuk berangkat sana ke sini untuk tes, karena di Kalimantan Timur daerah kampung saya ini tidak ada, bro. Jadi dan pesawat kita tahu lah harganya berapa ya, ke Surabaya, ke Makassar. Nah itu apa ya, membuat saya benar-benar apa ya, bro ya, ngerasain lah kalau perjuangan itu, bro, benar-benar berkeringat lah menurut saya. Bukan lebih kepada air mata, tidak ya, kalau laki-laki itu bukan itu, tapi lebih kepada keringat gitu, karena keringat inilah yang mungkin nanti menjadi saksi di akhirat, bro. Karena kita tahu bahwa ketika kita berjuang untuk keluarga terutamanya, kan ketika menjadi dosen, satu yang kita cari kesejahteraan ya, pasti kita mencari kesejahteraan atau kehidupan yang apa ya, layak lah untuk keluarga kita. Kembali ke uang itu, bro, ke gaji dan lain sebagainya ya, kita tidak menafikan itu karena kita terlibat di kehidupan. Tapi yang kedua adalah bermanfaat, bro. Nah, nilai-nilai kebermanfaatan ini kelak bisa saya dapat ketika saya menjadi seorang pengajar gitu, lebih menjangkau luas gitu. Betul kata pewawancara tadi, kalau kita anak muda bisa melalui sosial media, melalui apapun itu berkarya gitu, bisa, tidak mesti menjadi seorang pengajar. Betul, saya sangat-sangat menyetujui, bro. Tetapi dengan prinsip saya, ketika saya lebih dekat dengan anak muda, ketika saya tua, saya tidak selamanya jadi anak muda. Ketika saya sudah jadi tua, saya tetap bisa dekat dengan anak muda dengan cara apa? Dengan cara menjadi pengajar mereka gitu. Itu sih, bro, dan mempertahankan itu. Iya. Nah, pertanyaan terakhir nih dari saya. Gimana sih caranya kalau kita mau lulus beasiswa LPDP dari sekian pengalaman yang pernah dialami? Barangkali ada tips 1, tips 2, tips 3, monggo dipaparkan lebih jauh, Kang. Oke. Mungkin tips 1, jangan nekat dengan apa yang kita punya ya. Saya tiba-tiba membuat pesimis para teman-temannya. Tidak, justru begini. Saya bilang seperti itu supaya teman-teman mempersiapkan sejak dini gitu. Bahkan ketika teman-teman yang melihat ini masih semester 7, 5 atau bahkan baru lulus gitu, saya adalah persiapkan TOEFL terutama ya, persyaratan bahasa Inggris, belajarlah secara online. Kalau memang tidak mampu gitu kan, bukan saya bilang tidak mampu ya, mungkin teman-teman mampu, tapi ketika mungkin budget yang digunakan nanti bisa dipakai dengan hal lain yang lebih bermanfaat gitu ya, untuk buka usaha teman-teman atau untuk membantu orang tua atau apapun itu kan lebih bermanfaat ya. Nah itu bisa buka YouTube aja gitu, belajar TOEFL di YouTube juga bisa, belajar TOEFL di internet juga bisa, atau belajar dengan temannya sendiri juga bisa terkait dengan persiapan bahasa Inggris. Jadi dengan modal tidak nekat tetapi belajar dengan kuat gitu, baru nekat gitu. Jadi tidak langsung nekat, tapi belajar dulu, baru nekat. Karena gitu. Pengalaman saya, bro, ketika nekat administrasi saya gagal. Terus tips yang kedua, jangan pernah meremehkan sesuatu hal apapun. Begini, ketika kita melakukan kebaikan apapun itu, tidak dilihat orang lain, tidak pernah dilihat orang lain lah, hanya kita yang tahu dan Tuhan gitu kan. Itu bukan suatu beban loh. Misalnya itu hal yang berat atau apa, membantu orang, siapapun, bantu mereka dengan apapun yang kamu punya, yang kamu bisa, bantu mereka. Karena kebaikan yang kamu lakukan suatu saat bakal dibalas Tuhan dengan hal yang jauh lebih baik. Mungkin seperti ini, contohnya gitu ya, misalnya rezeki yang alhamdulillah saya syukuri sampai sekarang. Intinya jangan berhenti berbuat baik. Tips kedua, ini di luar dari tips yang pertama, persiapan tadi ya. Pertama tadi persiapan, tetapi tidak 100% nekat ya. Yang ketiga terakhir, bro, jangan lupa selalu libatkan orang tua dalam segala apapun itu, misalnya doa. Iya. Udah itu. Iya. Oke, terima kasih, bro, atas ilmunya hari ini. Insya Allah bermanfaat. Sama-sama, bro. Maaf, bro, mengganggu, bro.